Selamat datang di podcast Palapa membahas topik seputar pendidikan. Perkenalkan, saya Fauzan. Dan saya Hani. Kami akan menemani kalian di sini sebagai host. Sebelumnya gimana nih kabar sobat Palapa? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam episode kali ini kita mau membahas tentang hal yang lagi sering banget diperbincangkan di dunia pendidikan, yaitu kurikulum merdeka. Pastinya kita nggak cuma ngobrol berdua nih, karena kita sudah kedatangan narasumber kita yang kece abis. Yap, kita berhasil mengundang narasumber yaitu Pak Kusnandar. Mungkin di antara kalian ada yang belum kenal sama Pak Kusnandar ya. Beliau ini merupakan salah satu guru di SMKN 48 Jakarta. Yuk kita sambut Pak Kusnandar. Halo Pak Kus. Halo. Selamat datang di podcast Palapa. Pak Kus, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya bisa datang di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah. Udah sarapan belum nih Pak? Wah, itu wajib ya. Alhamdulillah udah sarapan banyak malah ya. Tuh, sobat Palapa, jangan skip sarapan ya. Topik hari ini seru banget nih untuk dibahas. Mungkin sobat Palapa agak sedikit kepo tentang topik ini, yaitu kurikulum merdeka. Nanti kita akan tanya-tanya ke Bapak. Ada juga pertanyaan dari audiens di tengah acara. Bapak siap-siap aja ya Pak. Oke, siap. Kita di sini jadi diskusi santai aja ya Pak. Baik. Oke. Nah, untuk mengawali diskusi kami mungkin Pak Kus bisa menggambarkan kurikulum merdeka. Oke, kurikulum merdeka ya. Jadi itu memang salah satu yang lagi banyak diperbincangkan ya, terutama di kalangan dunia pendidikan. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang kurikulum merdeka, kita bahas satu-satu dulu nih. Mulai dari perkataannya dulu mungkin ya. Kalian pasti sering dengar kata kurikulum, ya kan? Apa sih sebenarnya kurikulum? Apakah itu sebuah media atau sebuah alat atau apa? Ya. Jadi kurikulum itu sebenarnya adalah sebuah rencana ya. Jadi sebuah rancangan yang digunakan atau disusun untuk mencapai suatu tujuan. Isinya adalah di sana ada isi tentang bagaimana langkah-langkah atau hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi kurikulum adalah serangkaian perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sana ada satu kata lagi adalah kata merdeka. Ya, pasti kalian sudah dengar kebebasan ya, merdeka, negara yang merdeka. Artinya bagaimana? Bahwa kita itu memang di sana nanti akan ada kebebasan untuk menentukan bagaimana kita akan belajar, caranya seperti apa, atau mungkin kita mau belajar apa gitu untuk di level universitas. Jadi mungkin itu gambaran awal tentang sebuah kurikulum merdeka. Oke, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang gambaran kurikulum serta merdeka. Di sini saya mau bertanya, kalau konsep dari kurikulum merdeka itu seperti apa ya Pak? Oke, konsepnya ya kurikulum merdeka. Jadi konsep kurikulum merdeka itu pada dasarnya dia adalah untuk menyempurnakan kurikulum yang udah ada ya. Jadi konsepnya pertama nih ya, yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Dia yang ciri khas utama dari kurikulum merdeka adalah dia pembelajarannya berbasis proyek. Nah, sudah bagus nih, seperti yang kalian lakukan seperti ini kan, sudah berbasis proyek yang sudah mengarah ke sana, walaupun kalian bukan produk dari kurikulum merdeka. Jadi ciri pertamanya itu, dia pembelajarannya berbasis proyek. Gitu. Misalkan kita belajar apa nih hari ini, harus disesuaikan dengan proyeknya yang akan dituju. Ya, dimana proyek itu pun tidak sembarang proyek tentunya, tapi ada nilai-nilai profil Pancasila yang masuk ke dalam proyek tersebut. Nah, terus yang kedua adalah dia sifatnya itu adalah lebih bebas, lebih santai. Ya. Jadi di kurikulum ini diharapkan siswa belajar sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Gitu. Jadi guru itu tidak boleh lagi kamu hari ini harus belajar ini, harus belajar ini. Sebab bagaimana seorang peserta didik atau siswa itu bisa ngerti saya itu maunya apa, saya inginnya jadi apa. Disitulah peran guru untuk meneruskan. Itu adalah konsep dasar dari, makanya disebut merdeka belajar, karena ada kebebasan di sana. Bagi guru pun sama. Kalau guru itu mengajar harus pakai buku A, pakai buku B, pakai buku C. Sekarang tidak, lebih kepada kontekstualnya. Sekarang yang lagi booming apa nih? Seperti yang sudah kalian lakukan saat ini, ya kan? Kalian sekarang lagi banyak nih tentang podcast segala macam, dan kalian coba implementasikan ini juga sudah
bagian sebenarnya kalian sudah, kalau saya lihat sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek tersebut. Yang itu adalah konsepnya ya. Jadi dua hal itu. Terima kasih. Lalu Pak, untuk fungsi kurikulum merdeka itu bagaimana ya Pak? Fungsinya ya. Jadi pada dasarnya kurikulum itu kan sifatnya adalah melengkapi atau menyempurnakan dari kurikulum yang sebelumnya ada. Ya, dimana di kurikulum merdeka ini ada beberapa landasan nih sebenarnya. Kenapa Menteri Pendidikan kita, Bapak siapa namanya? Siapa namanya? Nah, itu kan nggak kenal kan sama Bapak Pendidikan kita sendiri ya. Bapak Menteri Pendidikan kita bernama ya Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang basicnya adalah beliau seorang CEO dari sebuah perusahaan startup yang sangat besar yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang transportasi dan jasa ya. Jadi tujuannya ya? Fungsinya ya. Jadi fungsinya adalah yang pertama ya. Jadi dia melengkapi kurikulum yang sudah ada ya. Jadi fungsinya sekarang, jadi kalian tahu bahwa sekarang ini kita sudah memasuki era industri 4.0, di mana di sana yang berperan adalah ide dan teknologi. Ya, jadi kenapa kita dikasih kebebasan di kurikulum merdeka ini? Karena kita harus melihat apa sih peluang, apa inovasi yang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Makanya fungsi kurikulum ini adalah menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan era industri 4.0 tersebut. Ya, jadi menyempurnakan dari kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, fungsi kurikulum yang sekarang adalah dia sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai pelepas dari segala aturan-aturan yang dulu pernah ada seperti itu ya. Jadi guru nggak harus bikin dokumen pembelajaran yang panjang, bahwa belajar itu harus di kelas, belajar itu tuh harus siswanya anteng mendengarkan gurunya. Metode-metode seperti itu nanti akan banyak berubah di kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi kurikulum merdeka itu seperti itu ya. Nah, kampus ini kan merupakan guru di jurusan multimedia ya Pak. Saya dengar multimedia itu istilahnya itu sudah dihapus dan diganti dengan suatu yang lebih menjurus itu lah Pak. Misalnya jadi ada DKV, animasi dan lain-lain. Nah, dampak apa yang Bapak rasakan dari kurikulum merdeka? Baik, kurikulum itu biasanya disertai dengan spektrumnya ya. Spektrum itu artinya tata aturan dan berbagai turunannya. Untuk multimedia sendiri salah satu jurusan yang secara langsung berdampak dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Bagaimana khususnya kurikulum ini sudah mulai diimplementasikan di tahun ajaran ini 2022-2023 ya, dimana untuk multimedia itu di daftar spektrum terbaru itu tidak muncul lagi nama multimedia di sana ya. Jadi tidak ada lagi nama jurusan multimedia. Jadi bisa dibilang bahwa kalian ini adalah dua angkatan terakhir untuk menggunakan nama multimedia. Untuk kelas yang 10 ini ya, jadi sekolah dikasih kebebasan yang memiliki jurusan multimedia untuk merubah atau mungkin beradaptasi dengan jurusan yang lebih spesifik. Dimana untuk multimedia sendiri itu kan kita tahu belajarnya sangat banyak ya, sangat luas. Nah itu spektrum yang baru, kita itu akan lebih spesifik. Kita mau larinya ke arah mana? Ada beberapa pilihan yang disediakan di sana. Yang pertama ada animasi. Yang kedua ada video audio itu ke broadcasting. Yang ketiga tentang desainnya itu masuk ke desain komunikasi visual atau yang kita kenal sekarang dengan nama DKV. Nah, sekarang pertanyaannya 48 itu masuk ke mana nih gitu ya kan? Anda sudah tahu kita akan larinya kemana atau akan menjurus kemana? Belum tahu nih Pak. Belum tahu ya? Belum tahu. Mau tahu apa enggak nih? Mau San? Kamu tahu nggak nih? Oke, ya, jadi sesuai dengan pembahasan kami di jurusan ya, dari sana ada Pak Wim selaku kepala program kita dengan Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya, bahwa nanti ya yang sudah diimplementasikan sekarang nih di angkatan yang kelas 10 kita itu sudah masuk menjadi jurusan desain komunikasi visual.
ya. Jadi bukan multimedia lagi. Jadi nanti ada beberapa perbedaan, dan sekarang itu namanya bukan lagi kelas 10, tapi di kelas 10 itu namanya menjadi fase E namanya. Ya, nanti di kelas 11 fase F dan seterusnya sesuai dengan perubahan spektrum yang ada di kurikulum yang terbaru. Ya, jadi apakah nanti belajarnya akan berbeda dengan sekarang? Secara tuntutan sebenarnya tergantung dari sekolahnya masing-masing, karena di kurikulum Merdeka itu sebenarnya kan nantinya ya gambaran besarnya adalah setiap sekolah itu akan punya ciri khas masing-masing tergantung dari kemampuan peserta didiknya. Contoh, misal di Pratama kan pinter-pinter banget ya, sangat-sangat idealismenya tinggi, desainnya sangat kreatif. Nanti mereka akan diarahkan untuk ke sesuatu yang benar-benar mereka sukai gitu. Jadi walaupun nanti jurusan kita sudah DKV, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan belajar hal-hal yang lain sesuai dengan kemampuan dari peserta didik yang kita miliki. Seperti itu ya. Jadi memang multimedia tidak ada, nantinya akan berganti menjadi desain komunikasi visual. Seperti itu. Berarti karena 48 sudah memilih jurusan DKV, berarti nanti anak-anaknya udah mau belajar animasi lagi dong Pak? Oke, secara pembelajaran sebenarnya tetap akan belajar, tapi mungkin sesuai dengan konteks kebutuhan. Karena di Merdeka Belajar ini nanti yang menentukan kita akan uji dulu deh siswa kita itu minatnya kemana. Ya, bahwa jangan salah di DKV itu juga masih tetap harus belajar animasi. Ya, kenapa? Karena beberapa konten atau beberapa media itu tetap membutuhkan visualisasi dalam bentuknya animasi. Jadi kita akan tetap belajar animasi walaupun tidak ada nama pelajaran khususnya ya. Jadi tidak ada nama pelajaran animasi seperti sekarang, tapi nanti tetap dalam muatan pembelajarannya tetap akan muncul ketika seorang guru melihat bahwa siswanya itu tetap butuh animasi nih. Nah, boleh si guru tersebut memasukkan materi tentang animasi seperti itu. Berarti kurikulum Merdeka itu lebih mementingkan potensi diri dari peserta didik. Iya, betul sekali. Tergantung dari potensinya seperti apa, sarana prasarana yang mendukung seperti apa, lalu kita akan antarkan anak-anak kita sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki seperti itu. Saya kepo nih Pak, kenapa kelas 10 dinamakannya fase E, enggak fase A, fase B gitu? Nah, ini sebenarnya sudah sering ditanyakan ya. Jadi ini beruntut nih dari SD, SMP sampai SMK itu memang penamanya mungkin kalau saya sih lihatnya lebih ke penamaan saja ya. Jadi secara berjenjang mungkin sama ketika kelas 1 sampai ke kelas 9 seperti ini juga sama, hanya ada di fase-fasenya ini. Jadi setiap fase juga itu memiliki yang namanya CV, capaian pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, jadi fase inilah kalau saya melihatnya hanya di penamaan saja, justru yang lebih diperhatikan itu justru di CP-nya. Jadi nanti tiap fase itu akan ada capaian pembelajaran yang berbeda-beda. Gitu, seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Sobat Palapa ini juga merasakan kurikulum Merdeka ya. Oke, lanjut Pak. Untuk perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 itu apa ya Pak? Oke, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Oke, ada beberapa aspek nih kalau yang saya tahu itu ada. Yang pertama ya, dari segi kebijakan dulu deh kita lihat. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi yang namanya AMBK maupun UN ya. Jadi itu sudah diganti nanti menjadi asesmen untuk untuk memperbaiki kemampuan literasi maupun numerasi dari peserta didik. Yang sering digunakan ujian HKM, asesmen kompetensi minimal atau minimum ya, itu digunakan untuk mengukur kemampuan numerasi dan literasi yang dimiliki. Kenapa sih ujiannya diganti dengan HKM? Nah, ini ada sejarah, ada latar belakangnya. Ya, latar belakangnya karena yang pertama ujian nasional itu kan dianggap tidak adil ya bagi masa kita udah belajar bertahun-tahun diuji hanya beberapa hari dan kemungkinan materi itu tidak dikuasai oleh siswa atau mungkin siswa lebih unggul di bidang lain tapi kok diujinya hanya di bidang ini saja. Yang kedua adalah latar belakangnya bahwa Indonesia di ranking PISA ya pada tahun 2018 ya dari 79 negara kita itu berada di peringkat 74. Artinya kita Indonesia masih kategori negara yang
rendah untuk penilaian berdasarkan indikator PISA. Nah, PISA itu apa? PISA itu kepanjangan dari program program International Student Assessment. Jadi itu penilaian terhadap kemampuan siswa dalam suatu negara. Apa yang diukur? Yang diukur adalah kemampuan numerasi dan kemampuan literasinya. Ya, makanya di kurikulum Merdeka Belajar nanti kalian akan sering dengar ayo literasi, ayo numerasi itu terus, karena salah satu indikator suatu negara itu dikatakan pendidikannya bagus adalah berdasarkan peringkat yang ada di PISA juga, seperti itu. Tuh sahabat apa literasi berbanyak. Ya. Nah, kan tadi kita udah bahas perbedaan, dampak, fungsi. Sekarang manfaat kurikulum Merdeka untuk pendidikan apa sih Pak? Terkhususnya multimedia. Manfaat ya. Manfaat kita manfaat itu jelas harus kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi sekolah ya. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini setiap sekolah akan berhak menentukan bagaimana muatan kurikulum yang ada di suatu sekolah tersebut, disesuaikan dengan tadi kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, manfaatnya bagi seorang guru. Sekarang itu guru punya keleluasan yang sangat besar untuk menentukan hari ini siswa akan belajar apa, medianya apa, caranya bagaimana. Karena di kurikulum terbaru ini atau kurikulum Merdeka ini, siswa hanya tidak dituntut untuk menyelesaikan sebuah kurikulum, tapi mereka dituntut untuk menyelesaikan materi-materi yang esensialnya saja. Jadi kayak dulu nih, belajar ini harus bab 1, bab 2 dan seterusnya. Tapi bagaimana materi-materi yang esensial ini benar-benar dikuasai oleh peserta didik, ya. Jadi tidak ada lagi yang akan misalkan kejar-kejaran dengan materi dan seterusnya. Yang ketiga bagi peserta didik, ya, ini bagi peserta didik manfaatnya akan lebih terasa. Kenapa? Karena kalian berdasarkan kurikulum itu kalian punya keleluasan untuk menentukan saya ini ingin belajarnya apa. Jadi nanti mungkin bentuk rapotnya ya atau mungkin yang diukurnya itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan saya lihat siswa itu sangat berat ya. Bahkan untuk khususnya jurusan MF itu kalian ada berapa mapel? Banyak sekali kan? Dan kalian dituntut wajib menguasai semua itu. Itu kan sangat berat ya. Tapi nanti di kurikulum yang terbaru ini sebenarnya lebih dispesifikkan kalian itu maunya belajar apa. Nah itulah yang harus kita maksimalkan. Nah walaupun kita di sekolah juga sampai segini ini masih, karena baru tahun pertama kita masih terus belajar bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan atau menyesuaikan kurikulum ini di pembelajaran kita. Ya, jadi itu kalian bebas ingin belajar apa, gurunya juga bebas ingin mengajarkan dengan cara apa gitu. Jadi tidak kaku seperti yang sudah gitu ya. Disesuaikan dengan kontekstual atau apa nih yang sedang terbaru gitu ya. Karena kembali lagi bahwa pendidikan itu harus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi multimedia itu atau DKP kan kategorinya salah satu rukunnya kesenian atau dunia kreatif ya. Dunia kreatif itu kan sangat perubahannya itu sangat cepat sekali. Jadi kita harus bisa ikut ya beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berarti kurikulum Merdeka lebih fleksibel. Iya betul, sangat fleksibel. Oke, Pak, untuk alasan terbentuknya kurikulum Merdeka itu apa ya Pak? Oke, alasannya kalau ngomongin alasan berarti kita harus balik ke latar belakangnya ya. Jadi ada beberapa latar belakang yang sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya. Sebenarnya pertama ya, kalau saya menangkap dari pesan yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita bahwa sebenarnya kurikulum Merdeka ini sebagai bentuk respons atas adanya lost learning selama terjadinya COVID-19 ya. Jadi seperti yang sering kalian dengar mungkin di media massa atau di berita bahwa selama pandemi itu pembelajaran kita itu tidak maksimal. Ya ada gap pembelajaran atau ada sesuatu yang hilang di sana. Ya, makanya di kurikulum ini adalah sebagai bentuk respon untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan cara belajar hanya pada inti pokok atau materi esensialnya saja. Jadi tidak harus semuanya dipelajari. Yang kedua, latar belakangnya yaitu negara kita akan menyediakan SDM unggul untuk menghadapi ya
industri 4.0 ya. Jadi semuanya berbasis teknologi, berbasis ide-ide kreatif. Jadi kurikulum ini diharapkan akan membentuk siswa-siswa yang kreatif, yang dia juga sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Makanya disesuaikan. Kalian belajarnya pengennya apa sesuai dengan kebutuhan teknologi saat ini. Ya. Yang terakhir yaitu tadi adanya kurikulum merdeka adalah untuk memperbaiki peringkat PISA kita. Itu tiga alasan yang saya ketahui. Berarti kurikulum mereka untuk beradaptasi dengan revolusi teknologi saat ini dan agar peserta didik itu lebih berkembang untuk potensinya. Aduh, baru sebentar aja udah banyak banget nih informasi yang kita dapatkan dari Pak Kusnandar ya, Jin. Iya, betul Tuhan. Sobat Palapa di studio juga kayaknya serius banget nih dengerinnya. Halo Sobat Palapa. Aduh, kayaknya Sobat Palapa juga mau disapa sama Pak Kusnandar. Oke, saya coba ya. Halo Sobat Palapa. Semangat banget ya. Gimana Sobat Palapa, apa ada yang ingin bertanya? Kalau ada langsung angkat tangan aja ya. Bisa langsung angkat tangan ya. Aduh, ada tuh saya. Ya, silakan. Mengapa kurikulum merdeka itu dibutuhkan? Saya rasa itu tadi sudah saya sampaikan di latar belakangnya ya. Ada tiga. Yang pertama, karena kita butuh SDM unggul ya untuk menghadapi revolusi, untuk menghadapi 4.0 ya. Yang kedua ya, kita sebagai akan tiga hal yang saya sampaikan tuh ya. Pertama, kita akan menyediakan SDM yang unggul ya. Yang pertama, yang kedua akan memperbaiki peringkat yang kita di PISA tersebut. Yang ketiga tadi apa? Ayo. Mungkin Sobat Palapa ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Aduh, gimana sih Sobat Palapa? Itu saya sampaikan. Ya ada tiga alasan tadi. Yang pertama adalah sebagai persiapan ya, kita negara kita tuh sudah mempersiapkan SDM unggul nih, khususnya anak-anak SMK, gimana caranya lulus langsung siap terjun ke dunia kerja yang makin lama itu makin ketat persaingannya ya. Yang kedua itu memperbaiki peringkat kita di PISA. Yang ketiga adalah sebagai respons ya, atas ya, adanya lost distance atau pembelajaran yang kurang selama masa pandemi COVID-19. Jadi kita akan belajar untuk mengajar itu dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar. Oke, terima kasih. Apakah semuanya sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaan. Saya Bakti dan pertanyaannya adalah mengapa kurikulum merdeka kalau dibuka kesannya kayak ganti menteri ganti kurikulum. Pertanyaan sangat menarik ya. Kenapa kurikulum merdeka itu kesannya datang terlalu cepat dan ada kesan bahwa ganti menteri ganti kurikulum gitu ya? Opini yang sangat menarik ya. Jadi mungkin tidak hanya Fahmi kali ya, banyak masyarakat kita di luar sana mungkin berpendapat seperti itu. Perlu dipahami bahwa lahirnya sebuah kurikulum baru itu hakikatnya adalah bukan mengganti, melainkan menyempurnakan dari kurikulum yang sudah ada. Kenapa kurikulum itu harus disempurnakan? Karena agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Software saja perlu diupdate, masa kurikulum tidak diupdate? Kan gitu ya. Iya, kayak itu tujuannya itu ya. Jadi tidak ada istilah ganti menteri, ganti peraturan, ganti menteri, ganti kurikulum itu saya rasa tidak seperti itu ya. Tapi lebih kepada setiap menteri pasti punya pandangan terhadap dunia pendidikan. Nah mungkin kurikulum merdeka ini adalah salah satu bentuk dari hasil mungkin masalah-masalah pengamatan terhadap keadaan pendidikan Indonesia yang akhirnya mencetuskan sebuah ide bahwa ternyata kita itu perlu nih mengupdate kurikulum kita ya dengan segala kekurangan-kekurangan dari kurikulum yang sudah ada. Bahkan kalau kita perhatikan kurikulum sekarang itu benar-benar melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada di kurikulum 2013. Jadi saya rasa tidak terlalu cepat, tapi memang momennya sudah sesuai ya dengan kebutuhan kita saat ini.
Apalagi kita sempat dilanda pandemi yang memang harus butuh respon cepat ya, seperti untuk mengembalikan pendidikan kita yang sempat tertinggal selama ada pandemi COVID-19 tersebut. Ya, jadi ingat, bukan mengganti tapi menyempurnakan. Ya, mungkin itu yang harus digarisbawahi. Terima kasih pertanyaannya Pak Bim, pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih juga Pak Kusnandar. Itu Sobat Palapa. Jadi kurikulum Merdeka itu ada bukan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, tetapi untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kusnandar dan Sobat Palapa yang sudah bertanya. Pak Kus masih kuat kan Pak diskusi? Oke, lanjut, silakan. Saya antusias untuk menghadapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda nih ya. Sepertinya adanya pertanyaannya dari saya nih Pak. Iya, Excited banget untuk dapat informasi dari Pak Kus ini. Apa semua sekolah dapat menerapkan kurikulum Merdeka Pak? Oke, apakah semua sekolah dapat atau telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya? Sejauh yang saya ketahui, untuk ini kan baru dimunculkan di tahun ajaran ini ya, 2022-2023, kecuali untuk sekolah-sekolah yang sudah masuk di program sekolah pusat keunggulan, itu mereka sudah memulai di tahun 2021 tahun 2022. Sedangkan untuk semua sekolah, tidak semua sekolah, maksudnya untuk tahun ajaran 2023, sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan lah yang berhak menyelenggarakan kurikulum Merdeka. Jadi belum semuanya ya, khususnya di sekolah-sekolah negeri itu sudah hampir semuanya menyelenggarakan. Tapi untuk sekolah yang merasa dirinya belum mampu atau belum ada persiapan untuk mengimplementasikan, mereka boleh belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Jadi tidak semua 100% di Indonesia sudah mengimplementasikan. Tapi yang kalau untuk di DKI adalah sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan lah yang wajib ya menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Berarti SMK 48 itu udah siap banget nih untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Iya, betul sekali ya. Sekolah SMK kita sudah siap ya dan ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Oke, menurut Bapak apa yang berubah pada struktur kurikulum SMK? Kalau apa yang berubah pada struktur kurikulum ya? Kalau yang berubah jelas ada banyak yang berubah. Kalau kita ngomongin struktur, salah satu yang sudah saya sampaikan tadi adalah tidak ada yang lagi nama multimedia di sana ya, dan kita harus lebih spesifik atau kita harus berubah ke salah satu jurusan yang disediakan di sana. Dan di 48 sendiri sudah memilih bahwa kita akan berubah menjadi lebih ke desain komunikasi visual. Terus ada lagi perbedaan istilah-istilah ini mungkin yang lebih familiar di telinga-telinga guru nih ya, atau mungkin bagi siswa istilahnya asing gitu ya, bahwa guru itu sebelum mengajar itu kan membuat sebuah perangkat pembelajaran. Nah, kalau dulu di dalam RPP itu ada namanya kompetensi dasar. Sedangkan untuk kurikulum terbaru ini tidak ada lagi nama kompetensi dasar, adanya adalah capaian pembelajaran atau sering disingkat dengan istilahnya CP tuh, ya. Terus ada lagi namanya ATP ya. ATP itu apa? Panjangannya? Ada pernah dengar? Ada yang tahu nggak soal Nah, apa? itu silakan nanti cari tahu apa sih ATP itu ya. Silakan mungkin kalau di audio di sini nanti cari tahu ya. ATP itu apa gitu ya. Itu jadi ada beberapa perbedaannya ya, dan yang paling sekarang sedang menurut adalah adanya asesmen ya, AKM yang saya sampaikan tadi ya, itu juga bagian dari perubahan atau penyempurnaan adanya kurikulum Merdeka ini, adanya ujian asesmen kompetensi minimal seperti itu. Itu Sobat Palapa. CP itu bukan singkatan dari kapol ya, tapi capaian pembelajaran. Tadi kan kita ada singgung-singgung sedikit tentang proyek di kurikulum Merdeka nih Pak. Iya. Bagaimana menurut terlibatan siswa SMK dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Oke, nah ini nih yang mungkin saya sedikit lupa untuk menyinggung ya, bahwa salah satu ciri khasnya atau salah satu yang dibawakan oleh kurikulum Merdeka adalah adanya
project ya, profil Pancasila. Di mana di profil Pancasila ini kalau tidak salah tadinya ada 9, tapi yang terbaru itu profilnya itu kalau saya tidak salah itu ada 6 ya. Mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, global ya istilahnya ya, istilahnya itu ada kemandirian ya, terus itu ada 6 di sana ya, ada sifat ada kata ini. Jadi keterlibatannya bagaimana? Nah ini jadi setiap sekolah ya yang menerapkan kurikulum merdeka ini nanti wajib ya siswanya itu membentuk sebuah proyek ya. Proyeknya ini bagaimana? Proyeknya ini boleh lintas antar bidang keilmuan, boleh lintas antar jurusan. Tapi yang perlu dijadikan catatan adalah di proyek ini harus mengandung nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang saya lupa tidak ingat apa saja profil-profil itu ya. Kurang lebih ada 6 sampai 9 profil ya yang terbaru itu. Jadi siswa diharapkan membuat sebuah proyek besar ya. Nanti siswa itu dibagi sesuai dengan apa sih kebutuhan di proyek tersebut. Ya, nanti di akhir pembelajaran ya siswa tersebut akan menampilkan atau akan gelar karya dari hasil proyek tersebut. Jadi siswa akan membuat proyek besar di sana. Jadi siswa akan berkreasi. Mungkin kalau multimedia ingin bikin proyeknya apa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan dari peserta didik. Ya, mungkin itu. Mungkin kalau saya boleh sebutkan yang sudah pernah saya lihat mungkin di salah satu SMP gitu ya. Proyeknya itu dia di akhir pembelajaran dia menggelar sebuah pentas seni di mana di dalam pentas seni tersebut terdapat berbagai sajian baik itu nyanyian atau tarian yang di dalamnya adalah ada tarian adat, nyanyian lagu kebangsaan dan sebagainya. Dengan tujuan di proyek itu siswa akan lebih mengenal lagi nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dan lebih mengenal lagi apa saja sih sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kusnandar atas jawabannya. Aduh, seru banget ini kalau ngobrol tentang kurikulum merdeka, apalagi informasi yang diberikan sama Pak Kusnandar seputar kurikulum merdeka. Kita udah mau tahu apa manfaat, fungsi, implementasian kurikulum merdeka di sekolah-sekolah. Pasti Sobat Palpa jadi lebih paham dong, apalagi bagi Sobat Palpa yang mengalami kurikulum merdeka saat ini. Duh, jadi pengen ngerasain deh kurikulum merdeka. Nanti kamu juga mau ngerasain, kamu tinggal puasa aja. Jangan sampai tinggal puasa ya, kelas 12 harus lulus semuanya ya. Terima kasih Pak Kusnandar sudah meluangkan waktunya dan untuk memberikan informasi, dan juga terima kasih untuk para audiens sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih Sobat Palpa yang telah mendengarkan episode kurikulum merdeka di podcast kali ini. Maaf apabila ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya udah pantun nih. Boleh nih, boleh. Bulan depan ada reuni. Cakep. Rencananya membakar ikan. Cakep. Demikian podcast Palapa kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Fauzan Dan saya Ani, kami pamit undur diri. Bye bye. See you. Sayonara. Annyeong.